Kepada yang terhormat Bapak KWK dan yang mewakilinya serta ibu dan bapak pengawas dan penilik yang kami hormati, Ketua PKG PAUD Sri Kandi, dan yang kami hormati pula segenap anggota PKG PAUD Sri Kandi. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara pertemuan PKG pada kesempatan kali ini. Dan salawat dan serta salam lalu kami sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan dan menuju ke zaman yang terang benderang ini. Ibu-ibu semua yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya juga menerima tugas dari Ibu Ketua PKG yaitu Bu Ismi, karena saya kemarin waktu pada tanggal 29 Agustus 2024 mendapat undangan dari Dinas Dikbud untuk menghadiri tentang pengelolaan BOSP tahun 2024. Maka dari itu, Ibu Ketua PKG kita menugaskan saya untuk menyampaikan materi apa yang disampaikan pada saat itu. Sebenarnya itu sama ya Bu, kita semua sudah mengetahuinya, sudah pada paham, sudah pada itulah ya, karena sudah biasa mengerjakan POP ya, BOSP, SPJ-nya juga sudah setiap setengah tahun sekali buat SPJ, semuanya sudah pada pinter ya kayaknya ya. Iya. Nah, saya sekitar mau menyampaikan membaca file ya yang disampaikan di sana. Iya. Dari kemarin disampaikan oleh Bapak Sopan saat di Dinas Dikbud. Nah, kemarin kita alhamdulillah dihadiri oleh saya dari TK Masinton Tembok Kidul, terus TK Pelangi, TK Pertiwi Penarukan, terus dari KB-nya KB Suka, KB Aseng, Alhamdulillah Seria, terus KB apalagi Bu? KB Beruntung kayaknya ya Pak Mustaqim kayaknya ada. Iya, dan kebetulan ini dari KB Suka sama Alhamdulillah Seria Bu dan sama Bu itu lagi itu ya katanya tidak ada ya, ada di kauta itu. Saya dan Bu Ide dari TK Pelangi yang mewakili untuk menyampaikan itu. Ya langsung saja ya. Oke. Seperti itu. Ya. Untuk POSP tahun 2024 ini memang berbeda ya Bu, tapi kemarin waktu tahap 1 sudah pada mengerjakan semua ya Bu. Kita melalui arkas yang berbeda dengan POSP tahun 2023. Ya, ini dasar pelaksanaan POSP-nya ya Bu, yang dulunya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022, kemudian ada perubahan menjadi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2023 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan. Untuk komponennya sebenarnya masih sama ya Bu, ada 10. Ya, yang pertama penerimaan peserta didik baru, kemudian pengembangan perpustakaan atau layanan pojok baca, kemudian pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain itu
itu bisa AP ya Bu, AP bisa dimasukkan ke situ. Kemudian pelaksanaan kegiatan evaluasi atau asesmen pembelajaran dan bermain itu bisa kalau ada kegiatan Sullinger Bu, misalnya guru-guru mengerjakan di sekolah itu bisa dimasukkan ke situ, bisa untuk kuota atau untuk snack makan siang ibu-ibu guru yang mengerjakan Sullinger di sekolah tersebut bisa dimasukkan ke poin itu. Sebentar lagi ya Bu, sebentar lagi mau mengerjakan Sullinger ya Bu, bisa barangkali mau dimasukkan ke POSW bisa dimasukkan ke poin tersebut. Ya snack dan ya terus kuota juga bisa. Ya, kemudian selanjutnya pelaksanaan administrasi kegiatan satuan pendidikan, kemudian pengembangan profesi pendidik dan tenaga pendidikan, kemudian pembiayaan langganan biaya dan jasa, kemudian pemeliharaan sarana dan prasarana, kemudian penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi dan kebersihan, yang terakhir yaitu pembayaran honor. Untuk pembayaran honor syaratnya yaitu tercatat pada aplikasi Dapodik ya Bu. Jadi kalau guru baru belum masuk Dapodik belum bisa ya Bu. Kemudian untuk yang kedua ditugaskan oleh kepala satuan dibuktikan dengan surat SK ya Bu, SK pengangkatan. Kemudian yang ketiga aktif mengajar. Kemudian yang keempat belum memiliki gaji pokok sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bagi pendidik dan tenaga pendidikan yang melaksanakan tugas dari satuan pendidikan yang bersangkutan. Nah, yaitu susunan untuk laporan pertanggungjawabannya ya Bu. Nah, ini kemarin ibu-ibu semua sudah pada tahu ya Bu. Yang pertama covernya itu warnanya kontak hati ya Bu, supaya di dinas itu warnanya untuk membedakan POP tahun berapa kayak gitu ya Bu. Kemudian yang kedua pengantar laporan pertanggungjawaban tahap 1 ditanggali akhir Juni dan tahap 2 ditanggali akhir Desember. Yang ketiga fotokopi rekening ketika dana sudah masuk. Yang keempat arkas 100% yang sudah ditandatangani oleh itu ya Dinas Dikbud ya. Kemudian yang kelima arkas bertahap, yang keenam SPTJM semester, kemudian PKU per bulan ya Bu, dari kalau tahap 1 itu dari bulan Januari sampai Juni dan tahap 2 dari bulan Juli sampai Desember di print per bulan. Kemudian PKU pajak, PKU bank juga per bulan. Yang terakhir kwitansi induk serta lampiran-lampiran data dukung lainnya. Iya. Nah, kemudian ini tentang data dukung ya Bu. Yang pertama data dukungnya belanja makan dan minum kegiatan parenting. Nah, untuk kegiatan parenting biasa yang pertama kwitansi induk, kemudian nota pembelian. Nah, nota pembelian itu tanggalnya jangan lupa ya Bu, karena kemarin kata waktu di dinas itu banyak ibu-ibu yang sering lupa notanya itu nggak ada tanggalnya. Jadi itu jangan lupa nota pembeliannya dikasih tanggal, dan juga itu yang menerima juga ya gitu, itu ada tanda tangan yang menerima. Kemudian billing pajak PPh 23, bukti bayarnya juga, terus billing pajak daerah dan bukti bayarnya. Kemudian undangan untuk wali murid, kemudian daftar hadir, notulen kegiatan dan foto-foto kegiatan. Semuanya sudah tahu ya, sudah pada pinter semua sebenarnya. Kemudian untuk belanja honor narasumber parenting. Untuk honor narasumber parenting itu kwitansi induk, daftar penerimaan honor narasumber. Ini juga jangan lupa tanggalnya. Kemudian pajak narasumber itu 5%. Kemudian billing pajak narasumber, bukti bayar pajak narasumber, daftar hadir narasumber, surat permohonan untuk narasumber, dan surat tugas narasumber.
Berarti untuk kalau kita mau memasukkan narasumber ke dalam POP ya Bu, itu bukan hanya surat permohonan dari kita ke narasumber, tapi kita juga meminta surat tugasnya dari narasumber yang dari instansi tersebut ke ke lembaga kita kayak gitu. Jadi tapi yang penting ada surat tugasnya. Berarti itu ya Bu. Kadang kan kita lupa ya Bu, kita hanya mengundang saja, tidak meminta. Kadang juga kalau mau meminta kadang nggak enak ya kayak gitu. Seperti itu. Jadi katanya itu harus ada surat tugasnya kalau narasumber mau dimasukkan ke POP honor narasumber. Kemudian foto-foto saat narasumber memberikan materi dan fotokopi materi dari narasumber. Selanjutnya ini berarti itu ya Bu Maulina, pada kesempatan yang lain itu pernah kita menyiapkan materi dari narasumber, tapi disuruh ini buat di sekolah aja gitu ya. Sekarang berarti harus ada berarti notulen sendiri, materi sendiri. Ditambahi materi artinya surat tugas. Seandainya beliau itu tidak dinaungi oleh instansi, berarti sekolah tersebut yang memanggil, yang membuat surat tugas seperti itu. Jadi ngapunten ketika acara besar agama seperti itu, seandainya memanggil Pak Ustadz di desa kita atau di sekitar kita, seperti itu. Beliau kan tidak punya instansi dan naungan seperti itu. Hanya majelis seperti atau bahkan tidak punya majelis. Nah, di situ nanti kita yang membuat surat tugas bertanda tangan beliau yang dipanggil seperti itu. Seperti itu. Seperti itu ya. Kalau instansi memang beliau yang bawa. Itu untuk kegiatan parenting yang ada narasumbernya ya Bu. Tapi kalau misalnya kegiatan parenting hanya untuk snack, untuk narasumbernya tidak dimasukkan, ya berarti tidak usah ada itu ya Bu. Tinggal cuma ada notulen saja, tidak ada materi narasumber kayak gitu. Kemudian selanjutnya Bu, untuk belanja PMT serta diri yaitu instansi induk, nota pembelian, jangan lupa tanggalnya ya Bu. Kemudian billing pajak, bukti bayar, billing daerah dan bukti bayar pajak daerah, foto-foto kegiatan saat pemberian makan, foto anak sesuai yang terinci, foto snack sesuai yang terinci di nota. Berarti ada itu ya, snacknya, makanannya itu sesuai dengan nota. Dan untuk foto kegiatan anak juga sesuai dengan snacknya ya, makanannya ya Bu, jangan berbeda. Kayak gitu. Kemudian selanjutnya belanja barang tidak pakai siplah. Nah, ketentuannya yaitu belanja yang boleh tidak pakai siplah adalah barang habis pakai yang nilainya di bawah 1 juta. Itu seperti ATK ya Bu. ATK itu habis pakai kalau di bawah 1 juta aman, tidak usah memakai siplah. Kemudian kwitansi induk, nota pembelian, dan foto-foto barang. Nah, kemudian ini belanja barang lewat siplah. Yang pertama kwitansi induk, yang kedua bukti dokumen yang diunduh dari siplah, kemudian susunan, kemudian surat penawaran, kemudian perencanaan jika ada, kemudian surat atau berita acara negosiasi harga jika ada dimasukkan, kemudian cash order jika ada, surat pesanan, surat perintah kerja, berita acara serah terima barang atau BAS, invoice, performa invoice, kwitansi pembayaran dari siplah, bukti transfer, dan foto-foto barang. Ya, sudah paham ya Bu? Iya, tinggal sudah itu semua ya. Nah, selanjutnya honor pendidik dan tenaga kependidikan.
Ini untuk honor. Data dokumennya yaitu kwitansi induk, kemudian daftar penerimaan honor pendidik setiap bulan ditanggali di akhir bulan. Ya Bu, kalau honor pendidik di akhir bulan ya Bu, jangan lupa ya Bu. Iya, jangan di awal atau di tengah-tengah, kecuali kalau kemarin seperti bulan kita cairnya bulan Agustus, maka untuk bulan Julinya dimasukkan ke bulan Agustus, tapi setelah dana diambil. Nah, ketika bulan Agustusnya itu akhir bulan, seperti itu, dan selanjutnya itu akhir bulan terus. Nah, kemudian untuk tahap 1, jika uang baru masuk rekening bulan Februari, daftar penerimaan Januari dan Februari bisa dibuat satu daftar penerimaan sekaligus. Untuk penerimaan Januari dan Februari dimunculkan pada kolom uraian. Ya, itu bisa dimasukkan 1 bulan sekalian ya Bu. Misalnya Januari Februari bisa jadi 1 untuk daftar penerimaannya, sekalian 2 bulan. Untuk tahap 2 juga seperti itu. Kemudian honor pendidik maupun tenaga pendidikan tidak kena pajak ya Bu. Alhamdulillah ya Bu, mulai tahun 2024 ini tidak kena pajak, alhamdulillah. Itu jika PTKP kurang dari 65 juta dalam setahun. Nah, untuk lampiran honor pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu SK pertama sebagai guru, surat keterangan aktif mengajar jika tahap 1 ditanggali akhir Juni dan tahap 2 ditanggali akhir Desember. Kemudian profil pendidik tenaga pendidikan yang diunduh dari Dapodik. Nah, untuk belanja kuota internet, yaitu kwitansi induk, nota pembelian, kemudian bukti screenshot dari HP yang menunjukkan kuota sudah masuk Bu. Berarti untuk foto, kalau kuota tidak usah memakai voucher ya Bu, katanya itu sekarang itu memakai screenshot. Berarti ketika kuotanya sudah masuk, nanti buktinya itu di screenshot dimasukkan ke SPJ, seperti itu Bu. Itu untuk kuota. Tapi kalau wifi bisa, wifi pembayaran itu bisa. Iya, slip pembayaran wifi seperti itu. Kemudian lanjut Bu. Nah, untuk belanja listrik ya Bu, belanja listrik, kwitansi induk, nota bayar atau struk token listrik. Jika menumpang pembayaran di kwitansi berbunyi kontribusi pembayaran listrik, dilampiri surat keterangan bahwa lembaga PAUD menyewa atau menumpang pada bangunan madrasah, rumah, atau sekolah ditandatangani oleh lembaga yang menyewakan. Itu jika menumpang ya Bu. Jika fotokopi struk pembayaran listrik atas nama madrasah atau rumah sekolah tetap dilampirkan. Ya, lanjut Bu. Untuk belanja air juga sama seperti listrik tadi. Lanjut Bu. Nah, ini untuk belanja bahan makanan yang diolah sendiri ya Bu. Barangkali ada. Iya, itu masak sendiri, belanja sendiri. Yang pertama kwitansi induk. Yang kedua nota pembelian wajib berstempel toko. Itu yang susah ya Bu. Iya, itu yang susah. Berarti kita belanjanya di itu yang supermarket yang ada stempelnya. Misalnya mau belanja sayur-sayuran, belanja apa itu yang ada stempelnya. Kemudian pajak PPh 22 itu jika pembeliannya di atas 2 juta. Tapi kalau di bawah 2 juta tidak kena pajak. Kemudian foto barang-barangnya di sayuran, di cabai, di bawang, itu di foto semua. Ya, kemudian foto-foto hasil olahannya dan foto kegiatan PMT. Kemudian belanja banner, kwitansi induk, nota jangan lupa ditanggali, bilin pajak. Jika NPWP
NPWP-nya sekolah sendiri itu 4%, tetapi jika NPWP-nya dari penyedia itu pajaknya cuma 2%. Iya, tapi rata-rata pakai NPWP sekolah ya Bu. Iya, biar aman. 4%. Kemudian bukti setor pajak dan foto-foto banner. Selanjutnya untuk menambahi tadi masalah banner, jadi banner sekecil apapun Bu, ketika akan di BOSP kan, entah itu 1 meter, entah itu setengah meter, tetap kena pajak seperti itu. Makanya lebih baik membuat banner besar sekalian ya Bu. Sama-sama kena pajak, pajaknya pun sama, entah itu kecil, entah itu besar, sama-sama. Selanjutnya itu yaitu belanja untuk fotokopi. Yang pertama yaitu kwitansi induk, nota itu tanggalnya mesti kadang lupa ya Bu, asal nota saja seperti itu. Terus kirim pajak, jika ada NPWP itu hanya 4%, jika NPWP di penyedia itu 2%. Selanjutnya adalah bukti setor pajak. Untuk pembelanjaan atau sarpras nih Bu, pembelian elektronik atau servis elektronik jika ada, yaitu sama kwitansi induk, nota servis. Seandainya servis sound system atau apa berarti ya bisa. Itu tanggalnya jangan lupa, billing pajaknya tetap ada pajaknya Bu, walaupun servisnya 50.000 seandainya atau 20.000 atau 5 atau berapapun tetap ada pajaknya. Terus foto, foto iya, foto ketika kegiatan sedang menyervis audionya itu, iya, atau foto kadang ada tempatnya, rumahnya atau seperti itu disertakan seperti itu. Oh jadi kita kasih kisah jiko Terkait bilang, oh lalu bayarnya double ya Bu. Pemeliharaan sarana dan prasarana Bu. Untuk pembelian sarana prasarana itu ada kwitansi induk, daftar penerimaan honor tukang, barang yang dibeli jika ada. Terus seperti mungkin kalau keramik ya tidak semua tempat ini seperti itu ya Bu. Berarti kalau pemeliharaan kan hanya spek-spek tertentu. Contohnya ketika kamar mandi ada yang rusak kerannya itu bisa dimasukkan, atau pengecetan atau perbaikan lantai yang midus-midus apa ya bahasanya itu bisa dimasukkan ke BOSP. Terus billing pajak 4% jika menggunakan NPWP sekolah, 2% jika menggunakan NPWP dari tenaga atau hak tukangnya. Billing pajak pembelian banner itu 5%, pembelian barangnya. Material ya, kalau dari toko materialnya itu 11%. Bukti bayar pajak, foto-foto sebelum, berarti seandainya ruangan, berarti pengecatan ruangan before dan afternya ya Bu, before, after, dan pak tukangnya, pak tukang ketika melaksanakan pengecatan seperti itu Bu. Untuk Arkas tahap 2 itu kemarin di bulan 24 Agustus 2024 semua lembaga sudah untuk tutup buku bulan Juli Ibu di aplikasi Arkas. Bagi lembaga yang akan masuk PKU bulan Agustus di sistem Arkas akan otomatis menghapus lembaga melalui RKS perubahan. Bagi lembaga yang tidak akan melakukan perubahan RKAS, silakan untuk memilih perubahan dan pengajuan langsung tanpa mengubah apapun rincian belanja. Bagi lembaga yang akan melakukan perubahan rincian belanja, misal ada guru yang keluar, silakan untuk merubah rincian belanja saat melakukan perubahan.
bagi guru yang menerima BOSP tahun 2008 tetapi sudah keluar, harap untuk tahap 2 rincian belanjanya diharapkan dan dialokasikan